Bu, tapi antibakteri juga yuk. Vitamin C-nya, lampunya. Ini bahan tempered glass juga dah. Beda ini. No, itu dia no. Borong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, apa kabar bunda dan semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, jadi akhir-akhir ini itu aku ngerasa agak sedikit kurang fit badan ya. Tapi tetap harus menjalankan aktivitas aku baik di rumah maupun di tempat bekerja. Makanya beberapa hari terakhir ini aku nggak sempat buat ambil video terbaru ya. Jadi ini video yang aku tayangin adalah video yang aku ambil kurang lebih 1 mingguan yang lalu. Dan ini juga aku gabungin karena biasanya kan aku ngambil video itu kalau misalnya benar-benar lagi capek atau badan kurang fit, itu sedikit-sedikit per harinya. Jadi ini aku gabungin aja jadi satu. Ya kira-kira seperti inilah kegiatan aku ya, walaupun beda hari. Jadi kalau pagi, kalau misalnya lagi sempet, lagi luang waktunya, aku masih sempet buat ngeberesin dapur. Kalau misalnya habis masak itu ya. Tadi juga aku sempat bikin sarapan nasi goreng karena kakak Gali itu request untuk bawa bekal nasi goreng yang dicampur sedikit udang. Cuman kadang-kadang kalau misalnya nggak sempat bikin sarapan itu beli ya kebanyakan. Jadi kebanyakan itu kalau aku masak itu langsung buat menu makan siang atau makan malam. Oke, baiklah, ini aku lanjutin dengan ngejemur pakaian yang subuh tadi habis aku cuci. Dan ini aku udah pakaian kerja, jadi tinggal ganti jilbabnya aja ya nanti. Untuk ngejemur pakaian juga ini tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi kadang kalau misalnya sempat itu aku ngejemurnya pagi. Tapi kalau udah nggak sempat lagi itu aku ngejemurnya sepulang dari kerja. Karena biasanya siang hari itu kan masih terik ya, masih panas. Jadi masih ada kemungkinan pakaiannya bisa kering. Nah, sambil menemanin aktivitas aku, di sini aku mau sekaligus sharing ya. Jadi sesuai dengan video ini, judulnya kalau aku itu lagi nyari kulkas baru. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu yang selalu mengikuti video aku, tentu tahu ya kalau aku itu punya wishlist gitu untuk ganti kulkas. Jadi 1 tahunan yang lalu itu aku itu udah survei ya kulkas untuk ganti gitu. Tapi belum ada rezekinya karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting ya. Karena kulkas yang lama itu di rumah masih bagus, masih bisa menyimpan kebutuhan dapur. Cuman karena kapasitasnya yang kecil, kemudian juga ada bunga esnya ya, jadi harus rutin dibersihkan setiap 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali gitu. Makanya aku kepikiran untuk ganti kulkas. Oh iya, sebelum aku lanjutkan ceritanya, jadi ini sekarang aku udah berada di tempat kerja dan sempat aku videokan suasananya, sekaligus juga untuk dokumentasi ya apabila nanti diperlukan. Jadi ini anak-anak didik lagi praktikum kimia, katanya mereka udah lama pengen banget praktikum ya. Terus mereka juga minta videoin, katanya Bu sekali-sekali masuk ke channel YouTube-nya. Jadi ini kebetulan aku videokan dan aku tayangin aja di video kali ini. Oke, aku lanjutin ceritanya ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba Pak suami bilang kalau mau ganti kulkas ya ayo kita ke pasar gitu. Tapi aku masih menimbang-nimbang ya, apakah memang kulkas itu dibutuhkan apa hanya keinginan aku aja. Karena masih banyak kebutuhan lain juga yang penting. Dan setelah berdiskusi dengan Pak suami, akhirnya kami memutuskan untuk ganti kulkas aja karena memang suatu saat pasti kulkas itu tetap diganti ya, entah cepat atau lambat. Nah, jadi videonya ini langsung aku lanjutkan dengan aktivitas aku di sore hari bersama Pak suami.
Jadi kami ke pasar untuk melihat model kulkas sekaligus ngecek harganya. Ya, itu matilah ada apa? Ya, dapat ya. Asin enggak? Ya, Bahaya dah ya kalau dikonsumsi. sudah selesai praktikum hari ini. Nah, jadi karena kami itu tinggal di daerah kabupaten, jadi untuk toko elektronik yang menjual kulkas itu nggak terlalu banyak ya. Jadi di sini aku mampir dulu ke salah satu toko elektronik yang terbilang sedikit lengkap dibandingkan dengan toko-toko lain. Nah, ini yang terlihat itu ada merek Aqua, kemudian ada juga merek LG. Aku sengaja cari yang kapasitasnya 400-an liter ya. Karena di toko tadi itu tidak terlalu banyak pilihan, akhirnya kami pindah ke toko yang lain. Dan di sini kami disuguhkan dengan kulkas merek Aqua yang bentuknya sedikit ramping, cuman ukurannya sangat tinggi. Dan ini tidak sesuai dengan ukuran kitchen set di rumah, makanya ini nggak diambil ya. Bawahnya antibakteri juga yuk. Dan di toko ini juga kami ditawarkan dengan salah satu merek kulkas yang belum pernah aku dengar sama sekali, yaitu merek Beko. Dan penjualnya ini mau memperlihatkan, katanya nggak apa-apa kalau nggak beli, yang pasti udah dilihatinnya kelebihannya. Nah, ini ada 4 pintu, kemudian dia bagian freezernya ada di bagian bawah, dan untuk sayur-sayuran itu ada di bagian atas. Ini juga udah teknologi inverter, jadi sekarang rata-rata kulkas itu teknologi inverter ya. Kemudian di dalamnya ini juga ada penambah ionnya yang berfungsi untuk menyegarkan sayuran ya, supaya tahan lama. Untuk harganya yang merek Beko tadi itu 12 jutaan lebih, jadi benar-benar di luar budget. Dan ini di hari berikutnya ya, aku dan Pak suami nyempetin buat ke salah satu mall yang ada di kota kami. Dan di sini kami disuguhkan dengan kulkas merek Sharp. Jadi untuk kulkas merek Sharp ini terdiri atas 2 pintu ya, yaitu side by side. Jadi di sebelah kiri itu untuk freezer dan di sebelah kanan itu untuk sayur-sayuran. Nah, seperti inilah looknya. Di sebelahnya juga ada kulkas dengan merek yang sama tapi model yang berbeda, jadi beda seri ya. Ini modelnya hampir sama dengan merek Beko tadi, yaitu di bagian atas untuk sayur-sayuran dan di bagian bawah untuk freezer. Bahan tempered glass juga dah. Iya ya. Cuma dia tuh yang tidak nih bagian depan ini ya. Biasanya kalau Nah, perbedaan di kedua tipe kulkas ini ya, karena sama-sama merek Sharp itu ada di teknologi. Jadi untuk yang harganya sedikit lebih mahal, ini memiliki ion plasma cluster yang bisa mempertahankan kesegaran sayur. Nah, itu tanda dari ion plasma cluster. Ini harganya 9.500.000-an ya. Kemudian kapasitasnya ini 472 literan, justru lebih kecil ya dibandingkan dengan tipe kulkas yang satunya lagi. Untuk yang satunya lagi, ini kapasitasnya malah justru 520 literan. Cuman harganya lebih murah, mungkin karena tadi ya belum memiliki teknologi ion plasma cluster. Dan di hari yang sama kami itu lanjutkan untuk ke toko elektronik yang lain. Nah, di sini semakin jelas ya, kami itu lebih paham tentang kulkas akhirnya. Di sini cicinya ini menjelaskan untuk yang tempered glass, bagian permukaannya itu dikasihnya ciri-ciri ya. Karena ada yang seperti kaca tapi ternyata bukan tempered glass. Dan ini udah di toko yang kesekian kalinya. Di sini kami juga ditawarkan beberapa macam model kulkas. Dan tadinya itu aku mau pilih yang ini, jadi harganya lumayan lebih murah. Kemudian juga ukurannya itu sedang ya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Cuman Pak suami kurang suka, katanya modelnya terlalu biasa. Jadi
ini seperti kulkas 2 pintu pada umumnya ya. Jadi bagian atas itu tempat freezer dan bagian bawah tempat sayuran. Sematu yang biar seger sayurnya itu ya. Dan di sini itu aku minta penjelasan lagi tentang fungsi ion plasma cluster yang ada di kulkas merek Sharp ini. Karena ada yang memiliki ion plasma cluster, ada yang enggak. Jadi fungsinya itu untuk mencegah adanya bakteri atau jamur pada makanan sehingga makanan yang berada di dalam kulkas itu lebih tahan lama. Nah, di sini itu kami ditawarkan lagi dengan tipe kulkas yang sama seperti di mall tadi ya, yaitu merek Sharp. Untuk yang sebelah kanan ini yang ada ion plasma cluster. Kemudian yang di tengah ini yang udah tempered glass bagian pintunya. Sementara kalau yang ion plasma cluster ini belum tempered glass, tapi dia terbuat dari metal gitu ya bagian pintunya. Jadi tetap anti karat. Untuk harga ini selisih 500 ribuan ya dengan yang tempered glass di tengah. Tapi yang di tengah ini yang warna hitam ini yang udah tempered glass ini belum ion plasma cluster. Kemudian di sebelah kirinya ini model kulkas side by side juga, tapi belum ion plasma cluster dan belum tempered glass. Jadi harganya lebih murah lagi di bawahnya. Nah, untuk yang lagi cari-cari kulkas juga, ini adalah salah satu referensi merek Sharp. Jadi ada 2 tipe seri ya di sini untuk yang side by side. Ada yang bagian pintunya ini udah terbuat dari tempered glass, ada yang terbuat dari metal. Tapi kalau untuk bagian dalamnya, untuk bagian kaca tatakannya itu semuanya dari tempered glass. Tidak. Dan satu lagi ada yang model 4 pintu yang memakai ion plasma cluster. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau lebih mengutamakan kesegaran sayuran, makanan di dalamnya lebih lama, itu bisa memilih yang ion plasma cluster. Walaupun kapasitasnya lebih kecil dibandingkan model kulkas yang side by side ini. Dari ketiga seri kulkas Sharp ini ketiga-tiganya ada panel touchscreen ya di bagian pintunya yang bisa menyesuaikan suhu untuk bagian dalam kulkas. Dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, akhirnya aku memutuskan untuk memilih kulkas ini. Nah, untuk yang penasaran aku pilih kulkas yang mana, ikutin terus video aku ya. Dan untuk yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan salam kenal ya. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Mudah-mudahan dengan kehadiran kulkas baru ini dapat menambah rezeki, keberkahan di dalam rumah ini, serta kebahagiaan kami sekeluarga. Semoga lebih semangat masak, kemudian berkurang jajan di luarnya, serta nambah penghematan untuk pengeluaran ya. Dan keluarga juga makanannya lebih terjaga kesehatannya. Nah, terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur dan menambah referensi untuk Bunda yang lagi cari kulkas baru. Untuk reviewnya insya Allah nanti bakal aku sambung di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.